Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Silvana Farabi di acara Dialog Nasional. Untuk kali ini, Dialog Nasional bertemakan kesiapan hotel dan restoran mengantisipasi lonjakan COVID-19. Narasumber kali ini adalah Bapak Zainal Mutakin selaku Ketua PHRI Banyuwangi. Langsung kita sapa saja. Bapak, gimana apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. ya, sehat. Kita dialog hari ini bertemakan kesiapan hotel dan restoran mengantisipasi lonjakan COVID-19. Ya. Nah, topik pertama, Pak, saya akan bertanya. Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh hotel dan restoran untuk mencegah penyebaran COVID-19? Ya, terima kasih, Farabi Ya. NTV. Semenjak adanya COVID-19 pada tahun 2020, Maret, sekitar Maret ya, kita sudah pada waktu itu percaya nggak percaya sih, tapi akhirnya kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan Dinas Pariwisata terkait itu. Apa sih COVID-19 ini? Ternyata menakutkan sekali dan berbahaya begitu ya. Sehingga kita lakukan rapat koordinasi pada waktu itu, kita merumuskan bagaimana supaya Banyuwangi ini tidak terdampak begitu besar terkait COVID-19 ini ya. Sehingga kami mengumpulkan anggota kami, seluruh hotel dan restoran Indonesia, cabang Banyuwangi pada waktu itu, kita berikan pemahaman bahwa ini penting sekali. Kita harus istilahnya merespon kejadian ini, karena begini, ini awal menjadi sesuatu yang nanti kita lakukan di saat COVID-19 ini, sehingga kita pada waktu itu membuat kesepakatan dan kesepahaman bahwa tidak ada jalan lain, kita akan melakukan kebiasaan yang tidak terbiasa. Ya, nah, kebiasaan yang tidak terbiasa itu apa? Nah, kita diwajibkan pakai masker, kemudian kita cuci tangan segala macam, kemudian harus termogan segala macam. Nah, kemudian kita menghimbau pada waktu itu kepada seluruh anggota kita, baik itu hotel, restoran, dan hiburan, setiap masuk di tempat-tempat atau di area itu harus disediakan tempat cuci tangan. Nah, itu awal yang kita lakukan, cuci tangan, kemudian harus ditermogan pada waktu itu, dan pakai masker itu wajib ketika masuk di salah satu usaha kita, baik itu hotel dan restoran maupun hiburan. Itu yang kita lakukan pertama kali. Oke, baik Bapak. Nah, untuk saya ingin bertanya tentang ini kan maksudnya untuk mencegah kan banyak usaha-usaha. Pastinya ada pro dan kontra tentunya. Apakah ada pro dan kontranya, Pak? Pro dan kontra ini pastinya ada ya, karena ini semakin ribet dan semakin kita nanti akan mengeluarkan kos lebih banyak lagi di usaha kita, khususnya contohnya kalau hotel ya, di mana kita kalau tamu tidak bermasker kita harus menyediakan masker, itu kan sebuah kos juga. Kemudian kita harus membuat tempat cuci tangan, semacam kayak wastafel di depan, itu kos juga. Tapi kesini pro dan kontra itu hilang dengan sendirinya, karena apa? Kemanfaatannya ini. Kemanfaatannya ini bagaimana ketika ada sesuatu yang baru itu, apalagi ini katakanlah aturan ya, pasti itu menuai pro dan kontra pasti. Tapi alhamdulillah kesini ini saya kira anggota saya semua sudah memahami terkait itu. Untuk sejauh ini apa aja yang diusahakan? Seperti tadi kan contohnya udah membuat wastafel, masker, memakai masker, itu ada usaha lain dalam segi untuk mencegah penyebarannya, karena kan semakin kesini kan variannya baru seperti Omikron seperti saat ini. Ya, untuk mencegah semakin meluasnya itu, dalam pencegahan kita mewajibkan pada waktu itu atas asas kebersamaan dan kesepahaman bahwa setiap tamu yang hadir di sini atau apalagi luar kota ya, harus ada pada waktu itu rapid ya, rapid. Kemudian kita memperketat di dunia usaha kita masing-masing, baik itu hotel dan restoran, bahkan di Banyuwangi ini ada juga yang menerapkan di anggota kita ya, anggota saya ya, anggota PHRI khususnya. Ketika masuk di salah satu hotel itu bukan cuma termogan pakai masker aja, bukan cuci tangan aja, bahkan sepatu kita itu disemprot gitu untuk masuk ke sana, untuk masuk ke area itu. Jadi
Jadi untuk pencegahannya kita pada waktu itu meminta istilahnya vaksin yang pertama itu kepada pemerintah daerah dan khususnya kepada Dispar dan Disparprov. Pada waktu itu seluruh karyawan kita itu harus tervaksin. Jadi pada waktu itu alhamdulillah ada sekitar pengajuan kita itu ada sekitar 1.400 dan itu dilakukan dengan drive-thru di situ pada waktu itu untuk vaksin yang pertama. Jadi syaratnya pasti vaksin pertama ya? Ya, vaksin untuk yang awal. Pastinya sekarang juga varian baru makin masuk sekarang. Apakah ada kecenderungan untuk hotel ini tutup lagi atau bagaimana? Kalau yang sekarang saya kira tidak ya. Kalau yang awal itu pada tahun 2020 menjelang 2020 itu Maret kan. Kemudian awal April kalau tidak salah itu ada sekitar 25 anggota PHRI itu yang di dalamnya ada hotel dan restoran itu melakukan tutup secara internal. Maksudnya tutup internal secara internal ini secara manajemen di situ melakukan penutupan. Karena memang penurunannya sangat drastis sekali kepada tingkat hunian begitu. Jadi kita lakukan itu, tapi untuk yang saat sekarang di varian ketika ppsbb waktu itu kan ada PSBB ya, kemudian ada apa lagi PPKM, kemudian PPKM ada level ini kan, level 1. Nah saat sekarang alhamdulillah Banyuwangi ini kan sudah level 2 itu. Nah, untuk restoran dan hotel pastinya ada tamu asing dari luar. Untuk saat ini bagaimana kalau kondisinya? Saat sekarang saya pantau itu adalah beberapa, karena memang ada penerbangan yang sudah dibuka untuk tamu asing itu bisa istilahnya pergi ke Indonesia via ini ya, pesawat ya. Jadi ada, dan di situ kan diwajibkan harus ada PCR. PCR ini kan dilakukan atau diterapkan hampir di seluruh ini kan dunia kan. Jadi kita sudah tidak ragu lagi misalkan ada turis asing atau mungkin tamu dari mancanegara, tapi saya pantau ada beberapa sudah hotel yang sudah menerima tamu-tamu dari mancanegara. Pemirsa, bisa disimpulkan bahwa untuk pencegahannya sudah diusahakan ya Mbak? Ya, betul. Bisa dikondisikan di era seperti ini yang kemudian COVID ini semakin kesini semakin jadi gitu kan, ada varian baru juga. Entah kedepannya mungkin ada varian baru, ini kan Omikron, mungkin kedepannya ini apa, entah apa itu. Nah, dan Bapak sendiri terkait dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan udah melakukan usaha. Apakah ada kontribusi lain untuk kedepannya mencegah lebih mencegah lagi ke depannya? Saya rasa begini, kalau misalkan untuk pencegahan itu saya kira terutama kalau dari masyarakat pengusaha khususnya hotel dan restoran ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan ini komitmen aja dulu. Iya, benar. Komitmen bahwa kita ini saat sekarang seperti yang saya sampaikan tadi melakukan kebiasaan yang tidak terbiasa sehingga nantinya akan terbiasa gitu kan. Sekarang begini, kemana-mana sekarang harus pakai masker kan. Cuma kita berdua aja ini nggak pakai masker ini, karena mungkin udah ini ya, udah vaksin ya. Kita kemana-mana pakai masker. Kemudian masuk mall aja kita harus menunjukkan sertifikat vaksin segala macam. Karena ini memang sudah zamannya di era milenial ini dibarengi juga dengan adanya COVID-19. Sehingga keterbiasaan yang tidak terbiasa itu akan menjadi biasa, sehingga sekarang saya lihat menjadi lifestyle itu. Hal yang lumrah. Hal yang lumrah, bahkan saat sekarang masker udah didesain sedemikian rupa biar kelihatan cantik, fashionable gitu ya. Tapi
dalam pencegahan ini bagaimana supaya tidak merebak dan kita harapkan nanti kita bebas tidak akan pakai masker, komitmen dulu. Komitmen ya, kita kan pakai masker lah. Masuk ke misalkan ke mall kita harus vaksin. Pemerintah sudah memfasilitasi vaksin gratis kan. Kalau dulu awal-awal ada yang beli. Nah, sekarang gratis, semua sudah disediakan. Bahkan sekarang ini justru vaksinnya yang mencari orang yang mau divaksin sekarang. Bener. Karena alhamdulillah hampir menyeluruh lah ya sudah melakukan itu. Kayak di awal kan masih tidak percaya dengan vaksin gitu kan Pak. Entah banyak isu di luar sana yang mungkin ketika kita sudah vaksin ada gejala-gejala lain. Mungkin gejala sampingnya pasti ada gitu. Mungkin kontranya itu dari sana, mungkin dari vaksin itu. Iya. Oke. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dan bersama narasumber kami, Bapak Zainal. Nah, kita kembali bertanya tentang berapa sih anggota PHRI Banyuwangi? Anggota PHRI Banyuwangi itu secara keseluruhan kurang lebih ada 125. 125 itu terdiri dari 75 hotel, kemudian ada sekitar 40 restoran, kemudian ada sisanya itu ada anggota afiliasi. Jadi kalau hotel itu mulai dari yang kelas melati sampai kelas bintang itu sudah serta-merta masuk ke kita. Karena PHRI ini adalah organisasi profesi di situ yang menaungi badan usaha. Jadi kenapa kok tidak semuanya? Misalkan kan banyak restoran tuh, rumah makan, ada kafe-kafe, karena memang badan usaha itu tentunya harus berizin. Jadi sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada PHRI, di mana yang bisa menjadi anggota PHRI itu adalah badan usaha yang berizin begitu. Jadi yang mempunyai izin gitu. Jadi cukup lumayan banyak ya. Alhamdulillah banyak. Ada juga yang afiliasi tadi itu dari sekolah-sekolah yang membuka prodi pariwisata. Nah, jadi sekolah-sekolah yang ada program pariwisatanya di situ dengan serta merta menjadi anggota kami, karena di setiap tahunnya mereka ini membutuhkan kami untuk melakukan UJT, on the job training di situ, karena itulah bentuk kerjasama kita. Jadi ada kontribusi untuk para pelajar yang ikut di PHRI ini? Iya, pastinya seperti itu. Dan apakah semuanya sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik? Saya kira mulai sejak awal tadi sudah saya sampaikan, sejak mulai Maret 2020 ini saya pantau hingga sampai saat sekarang ini mereka anggota kita itu komitmen sekali untuk menerapkan itu protokol kesehatan. Jadi tetap kita tidak boleh kendor karena memang ini sudah zamannya beda begitu. Zamannya sudah beda. Jadi katakanlah yang vaksin yang sempat disinggung tadi, vaksin itu kan juga untuk membantu kesehatan kita kan. Jadi kalau ada rumor pro kontra tadi yang disampaikan Farah tadi, itu wajar sekali karena memang dia tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa kenapa sih harus divaksin. Kalau kita zaman SD dulu, saya zaman SD dulu kan dicacar itu. Itu sebenarnya sama dengan vaksin itu. Untuk kekebalan tubuh kita itu. Tapi banyak stigmanya yang masuk ke sini dibuat-buat berita yang aneh. Iya, karena memang begini ya. Di era COVID-19 ini sebetulnya COVID-19-nya itu
sangat mudah sekali ditangani. Itulah karena gejalanya segala macam sangat mudah. Yang sulit untuk ditangani ini adalah provocation 19-nya ini. Nah, itu dimana setiap media pada waktu itu memberitakan, menyampaikan bahwa wah seakan-akan menakutkan begini, tanpa di situ ada edukasi atau pembelajaran bagaimana sih cara menangani orang yang terdampak COVID-19 kan begitu kan. Jadi mungkin saya harap di manajemen NTV ini juga nanti akan memberikan edukasi terkait itu ya. Terima kasih saya hari ini sudah diundang oleh NTV. Gitu. Oke, pastinya sudah melakukan protokol kesehatan dengan Ya. Dan adakah sanksi apabila tidak melakukan protokol kesehatan dari PHRI-nya sendiri? Ya, terkait sanksi kita selalu berkoordinasi dengan gugus COVID yang ada di kabupaten. Tapi pembinaan kita itu di bawah Dinas Pariwisata, sehingga pada waktu itu ketika usaha-usaha itu melakukan penutupan secara internal, bahkan mungkin tidak boleh tuh buka, dan ada aturan PPKM di situ kalau level sekian kan tidak boleh buka. Ada beberapa itu ya, termasuk anggota kita yang bergerak di bidang hiburan. Itu ada sekitar 1 bulan lebih, kalau tidak 2 bulan, itu dilakukan penutupan. Karena memang harapannya jangan sampai ada klaster di situ. Nah sehingga kalau ketika ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan ini, karena kita itu tujuannya adalah pembinaan, sehingga sanksi-sanksi itu mungkin didapati, wah ini tidak protokol nih, physical distancingnya itu nggak dapet gitu ya. Kita lebih kepada teguran, kemudian kalau ada warning sampai 1, 2, 3 ini kita tidak mengindahkan, ya akan dilakukan penutupan sementara di situ. Itu bentuk sanksi-sanksi kita. Tetapi dengan sejauh ini apakah banyak sekali yang melanggar? Saya kira kalau menurut pengamatan kami dari anggota PHRI ini, alhamdulillah konsisten sih, nggak ada yang melanggar. Ya cuma kalau ada sifat kelalaian itu manusiawi sekali. Tapi di situ kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Yeah. Pastinya untuk saat ini tuh pengunjung juga banyak yang ingin ke restoran kembali lagi, ke restoran, ke hotel. Dan mungkin kendalanya ya karena ada yang nggak mau vaksin, ada yang nggak mau vaksin dan itu ingin ke hotel, jadi tapi nggak ingin vaksin, itu bagaimana? Saya kira di situ sudah jelas kalau di situ ada aplikasi peduli lindungi ya yang dipasang di depan itu. Ketika mereka ini atau customer kita atau tamu kita yang mau melakukan check-in di situ kan sudah ada barcode tuh di situ. Jadi kan kelihatan minimal vaksin 1. Jadi kalau tidak tervaksin ya kita tidak bisa melayani untuk itu. Sama dengan yang diterapkan di mal-mal ketika tidak bisa menunjukkan surat vaksin atau aplikasi peduli lindungi itu, ya ditolak begitu. Itu memang konsekuensi daripada masyarakat yang tidak memenuhi itu gitu. Pemirsa bisa disimpulkan bahwa anggota PHRI sudah melakukan dan membuat sanksi tersendiri untuk pengunjung yang tidak melakukan vaksin. Nah, dengan perkembangannya COVID-19 saat ini ada varian baru adalah Omicron. Nah, untuk pengunjung tersendiri adakah penurunan? Pastinya ada sih, cuma terkait Omicron ini kan tidak separah yang varian Delta itu kan, di mana varian Delta itu kan pada waktu itu sedikit-sedikit kita dengar suara sirine daripada ambulan, weng begitu ya. Itu menjadi suasana yang tidak nyaman sekali, Tapi di Omicron ini kalau kita lihat gejalanya ini kan hampir seperti flu biasa ya. Sebetulnya kan ini mereka yang berkompeten ya, tapi kita hasil diskusi kita dengan teman-teman itu gejalanya itu kan hampir kayak flu biasa. Jadi sehingga pada waktu itu
Ada Inmendagri pun tidak seketat yang Inmendagri yang dikeluarkan pada waktu saat varian Delta, ya, gitu. Dan untuk Omikron sendiri kan nggak terlihat tampak. Ya. Untuk pengunjungnya sendiri juga nggak kelihatan tampak juga ini varian apa, seperti itu kan? Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, hingga kali ini belum ada temuan klaster COVID-19 di tingkat perhotelan. Untuk mempertahankan itu, apa sih resepnya yang bisa dibagikan kepada komunitas kelompok luas? Iya, alhamdulillah ya. Yang pertama itu doa, sebetulnya doa kita ya. Tapi alhamdulillah di mana-mana di masyarakat yang bukan kategori masyarakat pengusaha seperti kita ini, banyak di luaran sana yang terdampak menjadi klaster baru segala macam gitu ya. Ada pada waktu itu saya lihat ada klaster Wali Songo, ada klaster keluarga, ada klaster apaan lagi begitu ya, sehingga sampai pembelajaran tatap muka pada waktu itu imbasnya ke sana. Nah di kita ini alhamdulillah kita amati mulai COVID-19 yang awal 2020 hingga sampai sekarang belum pernah ditemukan ada klaster hotel atau klaster restoran atau klaster destinasi atau klaster hiburan. Ya, karena memang sebelum ada COVID aja kalau orang hotel itu memang selalu menjaga yang namanya hygiene dan sanitasi di situ. Ya, termasuk performa daripada karyawannya, staf-stafnya, kemudian area di hotel itu kita selalu bikin clean and clear gitu. Jadi itu memang wajib untuk kita. Jadi kayak misalkan yang ada di departemen housekeeping itu dia bagian clear up room ya di sana. Begitu dipakai orang walaupun cuma semalam, apalagi mungkin tidak long stay begitu ya, cuma transit aja, itu selalu di clear up. Diganti dengan yang baru, dengan ini ada deterjen yang sudah disiapkan chemicalnya segala macam. Itu sih mungkin saya rasa kita juga heran, kenapa sih nggak ada klaster di hotel dimanapun, nggak ada kan, klaster hotel, klaster ini. Karena kita lebih menjaga itu, apalagi di restoran. Di restoran itu hygiene dan sanitasi harus dapat. Apalagi orang hotel itu ketika makan, kemudian ini sampai meja ini supaya tidak kelihatan ada ininya seperti apa, sampai cangkirnya itu. Nah itu mungkin resepnya di situ, dan yang terutama selain doa juga kita komitmen itu tadi. Komitmen, karena memang kita cuci tangan itu segala macam. Kalau kita belajar di agama dulu kan kebersihan itu bagian daripada iman kan. Nah, jadi kita harus selalu bersih lah. Iya. Kewajiban, betul. Apakah dari PH RI-nya sendiri udah melakukan pelatihan untuk mencegah COVID-19 ini? Iya. Pastinya karena kita itu setiap bulan sekali ada pertemuan Anjang Sana ya. Seluruh hotel dan restoran yang ada di Banyuwangi ini kita lakukan pertemuan, di situ membahas isu-isu terkini. Kalau teman-teman hotel, restoran saya kira sudah memahami terkait perilaku di saat musim COVID-19 ini seperti ini, sehingga pelatihan-pelatihan juga kita lakukan, dan kadang-kadang ada juga mengikuti pelatihan yang di tingkat Jawa Timur segala macam terkait makanan, terkait food and beverage-nya segala macam, itu kita selalu memberikan tip-tip untuk itu. Ya. Sudah dilakukan pelatihan? Ya. Dan himbauannya untuk anggota PHRI itu? Himbauan kami saat sekarang ini tidak ada jalan lain, kita tetaplah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita komitmen aja. Komitmen aja. So, nomor satu komitmen itu tadi. Ketika kita ini tidak ada komitmen untuk melakukan sesuatu, saya kira tidak akan terjadi. Gitu. Tidak akan terjadi. Karena apa? Kalau kita istilahnya cuma mengikuti himbauan aja, udah, walaupun ini udah kembali lagi di awal, tapi kalau sudah komitmen kita menjaga jangan sampai ada klaster baru, jangan sampai ada varian baru yang terjangkit,
Ya mudah-mudahan harapan kami ini tetap dilakukan oleh teman-teman dan anggota PHRI seluruhnya, dan juga dukungan dari pemerintah daerah khususnya dari Dinas Pariwisata juga terkait itu. Karena apa? Kita ini kalau terus-terusan seperti ini, di mana nanti kita harus berjalan beriringan, bahkan COVID-19 ini akan menjadi teman kita, gitu loh, bukan hal yang menakutkan. Kenapa saya bisa berjalan beriringan? Kita tetap konsisten melakukan prokes, kita tetap bisa beraktivitas dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Nah, jadi tidak ada yang ditutup, tidak ada yang terdampak, sehingga yang namanya perekonomian ini nantinya akan tetap berjalan, itu bangkit, itu katanya ini ya tagline yang disampaikan Jatim Bangkit itu. Jadi anggota PHRI ini sudah berkomitmen. Ya. Oke Pak, sudah. Baik, terima kasih Pak Jainal. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ketua PHRI Banyuwangi setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Pak Zainal tentunya. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah ada himbauan dari pemerintah daerah terkait dengan PHRI mengingat angka lonjakan COVID ini meningkat di Banyuwangi? Ya, kalau himbauan secara eksplisit itu tidak ada, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi, kita sudah prokesnya itu dapat banget. PHRI itu dapat banget prokesnya. Jadi cuma himbauannya saat sekarang ini tetap ada pembatasan dalam melakukan kegiatan dengan melihat kapasitas. Jadi kapasitas jangan sampai kerumunan itu tetap masih dilarang sih. Ada larangan sih dari pemerintah daerah atau himbauan dari pemerintah daerah supaya tidak ada kerumunan di situ. Jadi ketika kita ada event-event di hotel segala macam, kita lebih menerapkan yang namanya pembatasan itu tadi. Jadi kapasitas daripada 100 mungkin kita bisa pergunakan cuma 50% begitu. Dari 100% 50% begitu. Itu sih. Karena juga mengingat bahwa Banyuwangi kan sebagai ring kedua setelah Bali. Pastinya banyak sekali kan pengunjung luar negeri yang berdatangan. Yeah. Apakah himbauan baru? Tetap ya, jadi kalau himbauan itu ada juga kewaspadaan yang disampaikan kepada kita, jangan sampai Banyuwangi nanti dengan adanya varian baru Omikron ini justru akan berdampak sangat signifikan begitu ya. Kita nggak mengharapkan hal yang di sana, tapi tracing istilahnya pengetatan sebelum masuk kepada di Banyuwangi maupun lewat darat maupun lewat udara itu tetap ketat sekali. Jadi kita tidak ada kekhawatiran. Dipastikan kalau misalkan apalagi di ini ya Lombok, Bali ini kan dekat sekali dengan Banyuwangi, di mana bulan depan Maret ini awal dilakukan perhelatan internasional ya MotoGP itu. Salah satunya ada di Mandalika di situ. Nah, tentunya harapan kami sudah melalui tracing itu kami tidak ada kekhawatiran, tapi tetap kita dari pelaku usaha, khususnya hotel dan restoran ini, tetap menerapkan itu, prokes, jadi jangan sampai lengah begitu. Tetap ya Pak, himbauannya Tetap, pasti ada. Pasti ada. Di hotel sendiri Pak, apakah ada himbauannya lebih ketat? Karena kan banyak kan pengunjung untuk hotel. Cara kita memperketat supaya tidak sampai terjadi varian Omikron di hotel gitu ya. Kita tetap itu tadi,
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang seperti yang saya sampaikan tadi, tetap memperketat bagi tamu yang khususnya dari luar kota atau dari bukan luar Bali. Tapi saya kira seluruh Indonesia ya, kita ngomong Indonesia aja secara nasional, pengetatan terus himbauan terkait ini, apalagi sudah vaksin 1, 2, kemudian yang ketiga vaksin booster ini tadi ya. Nah, itu tetap harus bisa melampaui target, bisa ke target itu. Cuma yang menjadi permasalahan di sini ketika kita sudah vaksin 1, 2, ketika jaraknya masih 2 bulan ini kita tidak bisa vaksin booster gitu. Jadi harus 6 bulan. Inilah yang menjadi kendala. Tapi kalau misalkan memang aturan dari kesehatan itu 2 bulan sudah bisa melakukan booster, saya kira insya Allah Banyuwangi ini hampir seluruhnya mungkin ya bisa saya bilang 80% bahkan 90% bisa tervaksin semua terkait itu. Target vaksin sudah memenuhi begitu ya. Dan untuk batasan untuk pengunjung di hotel itu bagaimana? Untuk batasan di pengunjung di hotel ini tentunya kita belum menerapkan, katakanlah kalau kita hotel mempunyai 100 kamar begitu ya, terus kita akan jual 50 kamar, enggak. Karena apa? Di hotel itu sendiri ketika kita menjual room kita, menjual kamar kita, itu kan kapasitas daripada room itu maksimal kan 2 orang. Iya kan? Tapi kalau itu ada keluarga segala macam, saya kira sudah kelihatan lah begitu ya. Cuma yang kita batasi adalah kegiatan-kegiatan yang ada di ballroomnya atau di hallroomnya begitu ya. Mungkin di restoran itu sudah semua anggota itu kita lihat sudah menerapkan physical distancing, di mana kapasitas restoran itu yang tadinya 100 orang tidak 100 orang lagi. Karena memang satu meja kalau round table itu ada 4 kursinya, sekarang kita bikin cuma 2 orang begitu ya. Tapi kan lebih romantis begitu. Oke, pastinya ada batasan pengunjung. Iya. Apakah ada informasi tentang penurunan omset, Pak? Di hotel sendiri? Pastinya penurunan ini ada sejak terjadinya dan terdapatnya COVID-19 sejak awal itu penurunan omset itu ada. Bahkan yang awal-awal itu kita melakukan yang namanya unpaid leave ya bahasa kerennya. Karyawan kita itu dirumahkan banyak itu. Hingga sampai saat sekarang ini pemulihannya ya merangkak sedikit-sedikit lah. Tidak bisa seperti itu karena durasinya aja 1 tahun. COVID-19 ini kan hampir 2 tahun sudah. 2 tahun bulan Maret ini 2 tahun kita. Nah ini bagaimana nanti, tapi ingat setelah COVID-19 ini nantinya wisatawan itu masih berminat dengan local destination. Jadi wisata lokal itu masih diminati. Nah bagaimana nanti wujud kolaborasi kita, kerjasama kita, sinergi kita dengan tempat wisata, terus kemudian dengan dunia usaha. Karena kalau tempat wisata ini sampai tidak menjaga prokesnya, tapi saya kira teman-teman Pok Darwis sudah melakukan itu kok. Kalau sampai ada closing lagi, ditutup lagi destinasi itu seperti tahun yang lalu, dampaknya itu sangat signifikan kepada akupansi hotel begitu. Nah, untuk perangkat gas tersini, apakah ada standar harga? Pastinya kalau terkait rate itu masing-masing hotel itu sudah ada menerapkan SOP atau istilahnya secara manajemen rate masing-masing dari tingkat melati, terus kemudian kelas melati, kelas bintang 1, 2, 3, 4, 5 ini memang ada ini ya, ada rate tersendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan memberikan yang namanya privilege atau mungkin keistimewaan kepada tamu-tamu yang lainnya, itu lebih kepada ranah manajemen ya. Jadi bukan karena
melakukan persaingan yang tidak sehat, tidak, tapi di situ lebih kepada hubungan antar customer dan manajemen aja. Katakanlah misalnya salah satu hotel kita mau check in, mungkin hotel A memberikan keistimewaan atau privilege diskon sekian persen, yang sana sekian persen, itu lebih kepada hubungan aja begitu. Tentunya interaksi aja. tentunya banyak sekali hotel-hotel yang kasih diskon Pak dengan adanya COVID seperti ini. Dan untuk pastinya ada pro kontranya. Kalau pro kontra selama ini terkait diskon nggak ada sih. Karena memang teman-teman itu lebih menyadari, saya kira teman-teman hotel itu lebih sadar sesadarnya bahwa di era COVID-19 ini kita masih membutuhkan kebersamaan. Jadi nggak ada lah. Jadi misalkan sampai ya adalah 1-2 anggota kita mungkin yang full book di situ, mungkin dia mengarahkan ke teman yang lainnya atau di hotel yang lainnya begitu. Jadi kalau sampai persaingan ini nggak ada. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ketua PHRI Banyuwangi setelah pariwara berikut ini. Oke pemirsa, kembali lagi bersama Pak Zainal. Ya. Nah, untuk harapannya untuk PHRI Banyuwangi dengan kondisi seperti ini? Harapan kami tetap anggota harus konsisten menerapkan yang namanya prokes, protokol kesehatan, tidak ada jalan lain. Dan harapan lagi ke depan mudah-mudahan dengan hadirnya Omikron ini adalah varian yang paling akhir yang dimiliki oleh COVID-19, sehingga nanti kita akan maksimal melakukan kegiatan dalam berusaha, sehingga kita akan memenuhi target-target baik itu dalam pembayaran pajak kita, kemudian target perekonomian ini berjalan begitu ya. Jadi itu, dan kita tidak usah takut, tetap kita waspada. Tidak boleh lengah. Satu-satunya jalan kita harus melakukan sinergi, kolaborasi dalam rangka nanti bisa berinteraksi dengan semuanya. Itu harapan kami. Dan mudah-mudahan Banyuwangi tidak akan sampai terjadi lagi ada varian-varian yang baru. Ya, cukup terakhir ini Omikron. Ya. Varian terakhir ini adalah Omikron gitu ya. Terima kasih Pak Zainal sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini berbincang bersama kami. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Oke pemirsa, tak terasa sudah 1 jam mengobrol dengan Ketua PHRI Banyuwangi. Pesan yang bisa diambil adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Kita jumpa lagi pada episode Dialog Nasional NTV selanjutnya. Bersama saya, Silvana Farabi. Terima kasih dan sampai jumpa.